Pasti ini sudah didiskusikan di grup masing-masing ya. Yes, yes or yes? Ah, Saat ya. sudah ya? Belum. Belum ya? Oh, ada yang belum. Belum. Oke, kita belum. Belum Eh, bisa. Ibu leadernya siapa? Bisa. Ini pertanyaan ini. Sebagai orang Belum yang ini pertanyaan Sebagian ini. orang sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, Oh namun iya sudah. Namun mengapa masih hal saja. ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Kira-kira mengapa hal ini terjadi? Silakan grup yang sudah membahas. Oh, saya yakin ini saya mau buat kuis 3 nomor ini kalau begitu. Nggak ada yang bisa jawab. Mengapa hal ini terjadi? Kenapa orang stagnan dalam pertumbuhan rohani? Kenapa setelah bertahun-tahun tidak dewasa secara rohani? Pertanyaannya udah jelas. Jakarta, dua-duanya nggak ada. Menarik juga ini. Coba dicek di grup. Ini leader-leader kemana nih? CPS grup. Sebentar ya. Saya chat di grup dulu ya teman-teman. Soalnya leader saudara nggak ada di sini, repot juga. Sebagian orang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, namun masih saja tidak dewasa rohani. Ini pertanyaannya ya. Em, Ya, Karena jauh. Ya. Sebentar. Nah, Ya, jawabannya tadi malam sudah jelas itu Pak Hens. Em, Yang pertama mungkin ya mungkin belum mengalami kelahiran baru, hanya menjadi agama Kristen aja, belum lahir baru menjadi bayi rohani yang kedua. Oke, yang Dia pertama tidak dulu Pak, sebentar. ya, Ini menarik nih. sudah. Masih saja tidak dewasa rohani. orang sudah menjadi Kristen setelah bertahun-tahun, namun masih belum dewasa rohani. Mengapa hal ini terjadi? Mana nih yang dijawab? Karena masih membutuhkan Jadi tadi Pak Tadus jawab bahwa sebenarnya belum lahir baru gitu ya. bagaimana mau menjadi dewasa kalau belum dilahirkan, belum lahir baru. Itu yang pertama. Iya, jadi Bapak jadi sebenarnya dia stagnan karena sebenarnya dia belum lahir baru begitu. Bandung 2 jawabannya ada di chat, Pak. Begitu ya Pak Tadus ya? Ya, harus cek dulu kekristenannya. Udah belum belum dilahirkan menjadi bayi rohani, bagaimana mungkin bertumbuh menjadi dewasa?
Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak melakukan perjalanan pulang ke rumah Bapak yang tadi malam sudah dijelaskan. Jadi dia tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Oke, jadi sebentar kita ini ya. Bandung 2 jawabannya di chat ya Pak. Di kolom chat. Karena masih melabuhkan hati dengan dunia ini, harusnya sudah tidak fokus lagi dengan dunia ini, tetapi memindahkan hati ke kerajaan surga. Jawabannya apa tuh? Oke, secara ini bagus ya, jawabannya tuh bagus. Kalau begitu gini, pertanyaannya kan ada sebentar, ini sih. Kan poin keduanya ada kan, dia katakan apa yang bisa kita lakukan dalam hal itu, ya kan? Boleh nggak jawab? Jakarta 2. Jadi maksudnya gini, jadi langsung gitu ya. Kenapa? Misalnya nih, saya mulai dengan yang Pak Tadus dulu tadi. Jadi yang pertama kan Pak Tadus bilang bahwa karena dia itu sebenarnya dia belum lahir baru, gitu. Gitu kan? Nah, terus kita bisa apa tuh Pak? Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti itu? Harus membimbing dia untuk menemukan pertumbuhan rohaninya. Kalau orang lain ya, kalau orang lain. Jakarta 2 boleh jawab Pak? Kita urut ya Bu, kita urut. Tapi teman-teman catat nih, karena ini sudah kesimpulan. Jadi saya juga menyimpulkan nih. Saya juga menyimpulkan. Jadi pertama, mengapa orang itu tidak kelihatan pertumbuhan rohaninya, atau boleh dikatakan stagnan, gitu ya, seperti berhenti gitu. Yang pertama, hal yang paling banyak. Sebenarnya dia itu belum lahir baru. Sebenarnya dia itu belum dilahirkan kembali. Gitu. Nah, itu paling penting. Makanya kita semua ya, dan khusus para leader itu, saya menganjurkan untuk, ini kan masih ada nih pertemuan minggu ini ya. Diperhatikan baik-baik ya. Ini penting sekali, saudara, penting sekali. Ajak kita semua ya, teman-teman di grup untuk menuliskan. Saya ulang ya, menuliskan. Mohon supaya setiap leader ya memperlengkapi membernya dengan buku tulis. Ya, kalau ada masalah silakan kontak dengan Pak Lepri atau Pak Lepri lah ya, atau Bu Esther, ya, untuk memperlengkapi dengan alat tulis, dengan peralatan tulis. Jadi penting sekali. Nah, untuk hal ini itu penting sekali untuk kita menuliskan kembali menurut kita pertumbuhan rohani kita ceritanya seperti apa. Misalnya gini kan, mulai dengan gini. Dulu aku jauh dari jalan Tuhan. Kan gitu kan. Bisa berupa lagu. Kalau itu terwakili dan mewakili apa yang menjadi cerita awal kehidupan saudara. Nah, begitu ya teman-teman leader, dan kita masing-masing nih sebenarnya. Sebenarnya tahu nggak? Termasuk leadernya tulis. Tuliskan gambaran perjalanan pertumbuhan rohani saudara. Mulai dari dulu aku jauh dari jalan Tuhan. Gitu. Orang yang terhilang. Jadi dulu kita orang terhilang kan.
Coba dituliskan itu. Ini bagian akhir dari tema ini ya, saudara ya. Jadi coba saudara tulis, itu penting sekali. Nah, dalam tulisan itu, ya leader atau mentor akan bisa melihat saudara itu sudah lahir baru atau belum. Ya tentu saja dengan beberapa klarifikasi, pasti. Gitu ya. Jadi nggak ditanya gini, kamu udah lahir baru belum? Pak, saya berkali-kali lahir barunya. Gitu. Ya, atau udah lahir baru belum? Wah, saya di rumah sakit. Ya, salah maksudnya ya. Nah, ya, jadi poin pertama, kenapa orang stagnan di dalam pertumbuhan rohani? Karena apa? Karena rupanya ada hal yang paling dasar, yaitu sebenarnya orang tuh belum lahir baru. Gitu. Kok bisa Pak kelihatannya rajin gitu, ikut-ikut persekutuan, ikut acara-acara rohani, kemudian juga senang gitu ikut. Saya bilang ya seperti konser, orang juga senang ikut konser. Kan ada konser yang gratis, namanya konser untuk ini kan dana sosial gitu. Apalagi kalau ada embel-embel, ada snack and gift gitu kan, ikutlah orang gitu. Apalagi kalau ada orang yang kemudian tujuan khusus untuk datang. Lu datang, si itu datang. Lu datang. Ya. Si Boksu datang. Wih, orang datang semua hanya karena ketemu Boksu, tidak ketemu Yesus. Itu luar biasa itu. Saya sering banget melihat begitu. Acara rohani mau ketemu orang, tidak ketemu Yesus. Yang terjadi dua. Pertama, yang datang ketemu Boksu dan kemudian dapat cuan di situ, pulang lebih sengsara hidupnya karena lebih terjerat lagi hidupnya di dunia ini. Tambah jauh dari Tuhan. Yang kedua, yang datang terus nggak dapat cuan dari Boksu gitu, dari bos yang ada di situ, dia pulang dengan sakit hati. Iblis menemani kepulangannya. Ya. Masuk kamar, prak, tutup pintu. Sendiri, dia pikir dia sendiri. Rupanya si kunyuk banyak di dalamnya. Ada iblis yang bilang, ya udah itu nanti, udah memang orang itu kayak gitu orangnya. Udahlah gitu. Nah saudara, tahu nggak? Semua pencarian manusia yang bukan Yesus pasti berujung pada penyesatan. Entah sesat enak. Ada sesat enak ya. Ada. Saya udah rasain. Jadi saya cerita. Ada juga yang sesat sesak. Jadi ada sesat enak. Ada yang sesat sesak. Hatinya sesak. Sakit hati. Saya dendam gitu. Sampai buah gitu kan. Sesak hatinya saudara. Mudah-mudahan cara saya menyampaikan ini membuat saudara tergugah. Karena saya membuatnya seperti pantomin ya, tapi bersuara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi ini penting sekali, ya, penting sekali ya. Saya ambil menit-menit ini ya dengan banyak-banyak ya, menit-menit dengan banyak-banyak, ya, supaya saudara benar-benar terkesimak dan kemudian sejenak merenungkan bahwa, wow, rupanya sebagian besar kegagalan atau stagnasi dalam pertumbuhan rohani itu adalah karena orang itu belum lahir baru. Dia belum ketemu dengan Tuhan dalam perjumpaan secara pribadi. Nah, bagaimana kita mengatur hal ini? Pertama, izinkan saya untuk meminta saudara dengan hormat menuliskan, ini private ya, pasti private. Saudara tulis dan saudara kasih ke leader-leader saudara. Ya, saudara kalau sangat sangat namanya berbesar hati, saudara juga bisa cerita. Katanya kan Via Dolorosa kan, kita mempertontonkan gitu ya. Hidup kita yang lama, supaya orang bisa lihat bahwa aku berubah, sungguh ku berubah, saat ku terima, serahkan semua. Saat ku serahkan semua ya. Itu saudara ya. Saudara bisa dapat ya poin pertama ya. Udah cukup mendidih belum sih? Saya sebenarnya dari tadi udah nyalain kompor.
Kalau yang ada yang bisa ngomporin juga, jangan saya sendiri yang ngomong ya. Oke, ya teman-teman nangkap ya. Ini penting sekali ya, saudara cerita ya, cerita dengan. Nah, saudara tahu nggak kalau saudara tulis itu titik alam sadar saudara dan yang tidak sadar itu semua digerakkan, itu diobok-obok, itu diobok. Jadi gini kan, pas dikasih pertanyaan nggak jawab pakai mulut, kayak udah tahu gitu, udah tahu. Pas disuruh ngomong, susah sekali ngomongnya. Pernah saudara alami begitu? Jadi gini, ini pertanyaannya nih, kenapa orangnya tidak bertumbuh secara rohani? Oke, udah tahu kan? Udah. Pas giliran dia, oke, silakan jawab. Mulai dari mana? Karena mungkin sebentar. Tadi, ya, coba itu sangat berbeda, saudara. Yang ketiga, ketika disuruh untuk tulis, dia udah bilang, dia tulis, udah hapus lagi. Aduh, dia kertas sampai bolak-balik, udah ada kertas lagi nggak? Itu kelihatan sekali. Jadi itu mempertajam mengenai apa, saudara? Reality sebenarnya itu apa? Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Gitu. Ketika saudara sudah pikir, saudara sudah omong, kemudian saudara bisa tulis. Tulisan itu, saudara baca ulang, kadang-kadang saudara bilang, ini semua salah. Robek. Ulang. Kenapa ulang? Karena bilang, ini semua tipu. ini semua gua karang-karang tadi. Jadi saya harus tulis ulang. Itu bisa begitu loh. Ya. Jadi saya cerita ini saudara karena pengalaman pribadi ya. Nah, saudara saya rindu saudara memiliki pengalaman yang kemudian tidak harus berulang-ulang kayak saya gitu ya. Saudara pasti bisa ya. Tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil karena ajaib kuasanya di dalam kita ya, ajaib kasihnya dan kuasanya dalam kita. Oke, itu yang pertama, saudara tangkap ya. Mengapa orang stagnan dalam pertumbuhan rohani? Kenapa orang seperti berjalan di tempat? Karena sebenarnya dia itu belum lahir baru. Dia belum ketemu sama Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai pemilik kehidupan. Dia pikir dia masih yang punya hidup itu. Dialah yang menjadi navigator kehidupan itu. Itu sangat sulit. Mau berapapun waktu ditambah dalam hidupnya, tidak mungkin dapat ya berubah gitu, tidak dapat bertumbuh. Mungkin ada perbaikan sikap mentality gitu, bisa saja. Tetapi pertumbuhan batinnya itu tidak kemana-mana. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Sudah bisa tangkap itu ya. Jadi sudah bisa catat yang poin yang pertama itu bagaimana kita menyelesaikannya dan itu jadikan sebagai mulai malam hari ini saudara bisa tulis. Kemudian jadi pada saat pertemuan cell group, saudara bisa kemudian tinggal bawa dan kalau saudara berani untuk menceritakannya, ceritakan. Karena apa saudara? Setiap cerita-cerita pemulihan kehidupan itu pasti menjadi cahaya ilahi, menjadi kekuatan Allah yang dapat mengubah manusia, mengubah orang. Dan saudara pada saat melakukan itu, saudara sudah menjadi murid yang memberitakan kabar baik. Itu Injil yang mengubah orang itu. Oke, saudara kalau buat TikTok, wah jadikan itu menjadi media. Ya, saya belum tahu tuh nulis-nulis, saya baru upload aja ya. Kan ada tuh nulis sambil ngomong nulis gitu. Sambil ngomong, kan ada tulisan, wah itu bagus banget sebenarnya ya. Sambil ngomong tuh tulisannya keluar, itu tulisannya. Itu sangat gampang untuk dicerna orang dan kemudian kebayang ya, kalau cerita saudara itu adalah benar-benar realitas pemulihan hidup saudara yang dilakukan oleh Tuhan. Yakinlah Allah yang bekerja melalui setiap itu menjadi kekuatan Injil, kekuatan Allah yang dapat mengubah orang. Amin. Yes, and yes. Ya. Oke, nah, saudara, itu yang pertama ya. Leader sudah catat itu ya. Nah, yang kedua tadi dari Bu Nur ya, yang kedua, kenapa sih orang gitu ya stagnan dalam pertumbuhan rohani? Nah, ini yang kedua adalah karena masih melabuhkan hati dengan dunia ini. Harusnya sudah tidak fokus dengan dunia, tetapi memindahkan hati ke kerajaan surga.
Ini sama yang disebutkan Pak Tadus juga tadi, ya. Oke. Saudara, ini poin yang penting juga, ya. Bukan, sorry. Saya salah kalimat. Ini poin kedua yang terpenting. Jadi poin pertama yang terpenting adalah tidak lahir baru. Tidak pernah punya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi tidak kenal Tuhan yang bisa menghibur, menolongnya dalam kesepian dan kesunyian dalam lembah-lembah kehidupan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah dia sebenarnya tidak melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengikuti Yesus. Saya ulang ya. Kenapa orang stagnan dalam pertumbuhan rohani? Karena dia tidak melakukan apa yang Yesus mau pada saat kita ngikut dia. Ya. Nah, hal yang sangat penting kita simak waktu kita mengikuti Yesus, saudara, ya. Itu adalah Yesus selalu bilang begini, dalam banyak hal, ya, dia mau bilang begini. Miliki dululah harta di surga, yaitu apa? Hatimu di surga, baru ikut aku. Jadi orang nggak bisa ikut Yesus kalau hatinya itu belum ada, belum menjadi harta, ya, dan harta itu adalah di dalam kerajaan surga. Saya ulangi ya. Jadi orang tidak bisa mengikut Yesus sebenarnya, ya, tidak bisa mengikut Yesus menurut Yesus kalau dia tidak punya harta di surga. Nah, saya kutip ya. Di dalam Injil Matius, Lukas, dan Markus, perumpamaan mengenai orang muda yang kaya itu, selalu Yesus katakan begini, jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, lalu maka engkau beroleh harta di surga. Lalu kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Lalu dia bilang, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ada syarat awal untuk ikut Yesus. Itu yang selalu membuat orang jadi stagnan atau gagal. Syarat awal itu tidak dipenuhi. Jadi nggak bisa gitu loh, saudara. Saudara bisa bayangkan ini. Saudara kalau kita tidak bayar ini, itu tidak mungkin. Tidak dapat. Yesus bilang bahwa kamu harus melepaskan diri dari semua yang lain itu. Tadi contohnya orang muda yang kaya itu. Supaya kau peroleh harta di surga. Lalu datang kemari dan ikutlah aku. Jadi hal yang terpenting kedua yang kemudian membuat orang stagnan itu adalah dia tidak memenuhi syarat ikut Yesus. Dia tidak memenuhi syarat ikut Yesus. Yaitu apa? Melepaskan diri dari segala sesuatu. Supaya beroleh harta di surga. Ya, ini poin yang dari Bu Nur tadi dan juga dari Pak Tadus tadi bahwa memang dia belum melabuhkan hatinya ke kerajaan Allah. Itu akan sulit sekali untuk memiliki pertumbuhan, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita memberikan solusi untuk itu? Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk hal yang seperti itu? Apa yang kita bisa lakukan untuk keadaan seperti itu? Tadi ada Bandung 2 ya. Terus di dalam diskusi kelompok apa? Bagaimana dong caranya? Apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak jawabnya kami pertandingan atau perlombaan iman setiap hari. Jadi ada kita pertumbuhan untuk melakukan tujuan Allah. Ya kan tadi gini Pak, keadaannya kenapa orang itu stagnan itu karena dia belum memindahkan hati ke kerajaan surga. Artinya apa? Dia belum beroleh harta di surga sehingga dia itu tidak mungkin ikut Yesus karena Yesus sendiri katakan bahwa
supaya engkau beroleh harta di surga, lalu datang kemari dan ikutlah aku. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu bisa beroleh harta di surga? Bisa ulangin tadi Pak Santo? Ya Pak. Bisa ulangin yang tadi Pak? Iya Pak. Jadi kami tadi jawabnya melakukan pertandingan iman atau perlombaan iman setiap hari. Jadi ada pertumbuhan itu. Tapi kalau tadi orang kan belum masuk, masih di luar maksudnya gitu ya Pak Henry kan. Gimana biar masuk gitu? Ya itulah, kembali ke awal lagi tadi. Itu lahir baru. Nah, ini udah lewat nih Bu. Ini orangnya udah lahir baru nih. Udah lahir baru ya. Ya, kan kasus lahir baru tadi sudah dibahas kan. Nah, lahir baru belum lahir baru udah selesai kan. Memang itu poin paling pertama. Nah, yang kedua yang terpenting itu adalah dia belum memiliki harta di surga. Dia belum melabuhkan hatinya ke surga. Jadi tidak bisa ikut Yesus, kan? Tidak punya syarat tadi. Bagaimana supaya dia memindahkan hatinya ke kerajaan Allah? Karena tahu nggak? Orang kaya ini setelah tahu itu dibilang apa? Ada yang tahu? Juallah. Bukan. Setelah Yesus bilang bahwa pergi maka sedihlah hatinya. Sedihlah hatinya. Sedihlah hatinya karena dia nggak bisa. Dibilang apa? Pergi dengan sedih. Dia sedih ya? Iya, dia pergi dengan sedih. Nah, ada yang menarik saudara ya, di dalam Injil. Nah, ini kalau di dalam Markus dia dibilang begini, bukan cuman sedih. Dia bilang gini nih. Kalau di dalam Injil Markus dia bilang gini, dibilang begini, apa ya tadi? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Jadi, saudara tahu satu hal ini ya. Jadi orang kaya itu, pertama dia kecewa. Saudara bisa bayangkan kata kecewa maksudnya apa? Kalau sedih karena banyak hartanya, kenapa dia kecewa? Tidak sesuai dengan keinginannya, Pak. Apa itu? Apa itu? Dia merasa dirinya bahwa sudah seperti yang Tuhan mau, padahal belum. Ya, itu. Ya. Kalau tadi sedih karena banyak hartanya, dia di sini kecewa. Kenapa? Dia merasa baik. Iya, dia udah rasa baik. Dia kecewa. Dan dia mengikuti hukum Taurat. Saudara, jadi bagaimana kita bisa memindahkan hati kerajaan surga? Ini Pak sangat penting. Cara yang paling jitu untuk bagaimana kita memindahkan hati ini ke kerajaan surga dan mengajak orang lain untuk memindahkan hati ke kerajaan surga itu adalah memberitahu dia mengenai kebenaran bahwa dunia ini itu akan lenyap. Bahwa segala sesuatu di dunia ini itu akan sirna dan itu akan menjadi hancur. Tidak ada apapun yang kita cari di dunia ini, termasuk dunia ini, yang akan dibawa ke dalam kekekalan. Kamu nggak punya pilihan, sekalipun kamu buat baik, sekalipun kamu kaya, segala sesuatunya itu satu hari nanti itu akan berakhir. Orang harus dibawa kepada titik itu. Orang harus dibawa sampai di situ. Nah, dia harus insaf bahwa dia harus tahu bahwa segala sesuatunya ini akan berakhir di sini, di dunia ini. Gitu. Harus dibawa kepada pengertian itu, ya. Harus dibawa ke situ. Kebenaran itu harus terus-menerus diulang bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya.
Jangan ingini dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Satu hari nanti ini akan semua hancur. Seluruh katanya Pak, langit dan unsur-unsur di dalamnya itu akan hancur. Harus dibawa ke situ. Kau miliki rumah semahal, semewah apapun, seluas apapun, gitu ya. Itu akan hancur dan selesai. Ya kan? Atau apa? Karir, posisi, jabatan. Apa? Kata orang apa? Ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Wah, ya kan? Apalagi kalau udah pakai kata begitu ya. Harus dibawa pada situasi itu. Dan kemudian disampaikan kebenaran bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa, ya. Bahwa kita akan menerima janji, yaitu apa? Ada langit yang baru dan ada bumi yang baru. Ya, 2 Petrus 3, ya. Amin. Ada langit yang baru dan ada bumi yang baru. Di mana ada? Di mana ada? Kebenaran, ya. Kebenaran, ya. 2 Petrus 3 ayat 12 atau 11, 12 yang atau 13 mungkin. Ya. Di mana ada kebenaran. Nah, kebenaran itu artinya apa di situ, Saudara? Kebenaran itu artinya Saudara dibebaskan, dilepaskan, ya. Saudara mendapat apa? Mendapat hak menjadi imam dan raja-raja, ya. Nah, jadi pertanyaan kedua atau poin kedua dari pertanyaan itu adalah hal yang terpenting yang membuat orang stagnan itu adalah apa? Adalah belum memperoleh harta di surga. Sehingga dia tidak bisa ikut Yesus. Sehingga apa, pada saat ikut Yesus, waduh, kata dia ikut Yesus susah sekali ya, gitu. Karena apa? Dia tidak selesaikan syarat awalnya gitu. Nah, syarat awalnya itu harus benar-benar apa? Melepaskan segala sesuatu, baru bisa ikut. Gitu. Kalau saudara tidak melakukan itu, saudara akan kecewa, saudara akan sedih, seperti orang muda yang kaya ini. Gitu. Kenapa? Ya, saudara pikir apa yang saudara lakukan, aktivitas ya, pelayanan, seolah-olah apa? Seolah-olah itu yang mau diterima Tuhan. Atau bawa persembahan banyak-banyak. Seolah-olah itu yang diterima Tuhan. Saudara akan kecewa dan sedih. Wah, aku udah melihat banyak orang yang sedih, termasuk aku dulu. Gue pikir bisa dibeli gereja itu. Ya kan? Bawa uang gitu ya, persembahan. Tapi ada orang juga yang benar-benar memiliki iman yang teguh dalam Yesus dan tidak silau matanya oleh semua kekayaan dan harta-harta itu. Dan itulah iman yang sejati dari dia. Gitu. Yang kemudian membuat saya berubah. Gitu. Membuat saya berubah bahwa iya betul ya. Sesungguhnya sikap hati kita inilah yang menjadi Tuhan carikan. Gitu, bahwa kita benar-benar harus melepaskan diri dari apapun yang mengikat kita, ya, motivasi, ya, ambisi, hal-hal yang tidak terlihat. Kan orang yang tidak punya seperti orang kaya ini, ya, tidak seperti orang kaya ini. Orang yang tidak punya kan dia pikir aku datang dengan apa adanya Tuhan, padahal dia punya ambisi, dia punya motivasi yang mungkin tidak berkenan pada Tuhan. Itu juga harus dilepaskan. Kalau itu tidak dilepaskan, tidak bisa ikut. Saya tertarik sekali kata-kata di 3 Injil itu. Karena Yesus bilang begini, lalu datanglah kemari dan ikut aku. Wow. Jadi ceritanya dia mau bilang begini, dia lagi berdiri di pintu, dan dia bilang begini, coba copot semua itu. Ya, lepaskan semua, lepaskan. Kalau sudah, mandi sana ya, mandi. Setelah mandi, itu anduk sana, baru masuk ke ruang tamu sini. Nggak bisa masuk, duduk sama Yesus. Ya, kalau kita tidak ikut, apa yang menjadi syarat ikutnya? Ya, Pak, bukannya itu Pak, kalau ikut Yesus tanpa syarat. Gitu. Bukannya kalau ikut Yesus tanpa syarat. Ada satu syaratnya. Jadi malam hari ini, saudara tidak akan berani bilang, engkau yang aku datang kepadamu dan engkau tidak menetapkan syarat apapun. Enggak, itu salah.
salah. Malam hari ini, menarik sekali loh. Saya nggak siapkan semua ini, saya tidak siapkan sama sekali, saudara. Tapi Tuhan terus mengalir berbicara, ya. Ini menarik sekali, ya. Jadi sebenarnya ikut Yesus itu syaratnya itu sangat besar, saudara. Saudara dan saya harus melepaskan. Orang kaya memberikan kepada kita satu realitas bahwa lepaskan materi, kekayaan. Yang kedua apa? Orang kaya yang sama ini juga, tapi dia datang sebagai orang-orang yang mengikut, yang taat sama hukum Taurat, seolah-olah dia melakukan kebaikan. Itu juga dilepaskan. Yang ketiga, hal-hal yang tidak kelihatan, mungkin motivasi atau kemudian ambisi, saudara. Dan ini kita tidak bisa pungkiri, ini ada di dalam hati manusia, ya. Di dalam hati manusia. Saudara ingat kenapa Nathanael itu dipanggil Yesus? Yang ada yang tahu? Bisa omong? Kenapa Nathanael itu dipanggil Yesus? Karena dia bilang dia orang Israel sejati. Israel sejati. Apa Israel sejatinya apa? Tidak ada kepalsuan di dalam dia. Menarik ya, saudara? Dibilang Israel sejati karena dibilang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dalam terjemahan yang lain, saudara, tidak ada kepalsuan itu, yang pertama itu adalah dia tidak punya tipu daya. Dia tidak punya tipu daya dalam hatinya. Dia tidak punya kemampuan untuk tipu dalam hatinya. Yang dalam terjemahan lain, saudara, tidak ada kepalsuan itu adalah dia tidak punya tipu daya. Dia tidak mampu, sebentar saya lihat ya. Saya jadi lupa. Tidak mungkin menipu. Tidak apa? Tidak mungkin menipu. Saudara, itu terjemahan dalam terjemahan tidak mungkin menipu. Jadi tidak ada kepalsuan di dalamnya itu. Dalam terjemahan lain tidak mungkin menipu. Wow, luar biasa ya. Saya luar biasa. Dan tahu nggak di dalam Yohanes Nathanael itu disebut apa? Engkau. Karena dia bilang begini, engkaulah raja yang akan datang itu. Dan Yesus bilang begini, wah, kamu bilang begitu karena aku bilang, aku sudah lihat kamu duduk di bawah pohon kan? Tapi aku mau berkata ini kepadamu. Engkau akan lihat hal yang lebih besar lagi daripada itu. Bahkan engkau akan lihat langit terbuka dan malaikat turun naik. Luar biasa ya. Saudara, hati itu bicaranya sangat keras. Sikap hati itu penting sekali. Kalau saudara perhatikan di Yohanes 1 itu, murid-murid pertama ada 4 murid di situ, itu gradasinya itu brilliance. Dan yang terhebat di situ adalah pada saat Nathanael. Kepada Nathanael itu disebut janji-janji yang luar biasa. Dia bilang, kau akan lihat hal-hal yang lebih besar dari ini. Dan kau akan lihat langit terbuka, malaikat turun naik. Apa yang bisa saudara sandingkan dengan dengan hal-hal itu? Lihat langit terbuka, malaikat turun naik. Ya kalau begitu tinggal ngomong, cut, malaikat maksudnya. Kirim itu dong, bank notes gitu ya. Lagi perlu ini nih, ganti mobil misalnya ya, atau ganti sepeda, atau ganti sendal, kan gitu aja kan. Kalau bukan mobil ya turun sepeda, motor, terus sepeda. Kalau belum ada sepeda kan sendal, masa jalan. Kan jalan pakai sendal. Nah, gitu. Nah, saudara sedikit rileks ya, saya bawa canda-candaan begitu, saudara bisa nangkap. Soalnya kalau enggak kan saya kan terkenal serius. Kelihatan serius banget kan gitu. Oke, tapi itu sangat bisa membantu saudara untuk melihat kan bahwa bagaimana kita untuk dapat ya tidak stagnan dalam rohani itu adalah
kita harus memenuhi syarat ikut Yesus. Dan syarat pertama adalah melepaskan diri dari segala sesuatu. Paling tidak 3 hal kita bahas malam hari ini, kan? Materi, yang kedua perbuatan baik, yang ketiga adalah hati, ya, hal-hal yang tersembunyi. Dan lihatlah Nathanael, ya. Nathanael yang dibilang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu Tuhan sangat senang, ya kan, dengan mereka itu. Nah, teman-teman, itu yang kedua, yang terpenting. Nah, ada lagi nggak di dalam grup? Nah, yang ketiga tadi sudah ada ya dari timnya, grupnya Minarti ini, ya, Kupang 1. Kenapa orang tuh stagnan dalam pertumbuhan rohani? Di sini dibilang karena orang menyebut diri mereka Kristen tetapi tidak menghasilkan buah pertobatan, ya. Belum lahir baru dan belum keluar dari kehidupannya yang lama dan belum ada perjamuan dengan Tuhan. Oke. Nah, jadi hal yang ketiga yang terpenting adalah kenapa orang itu stagnan. Ini penting, ini terpenting ketiga, ini betul ini ya. Dari dia tadi sudah lahir baru, ya. Kemudian bagaimana Pak? Dia udah lahir baru. Kemudian dia udah pindahkan Pak hatinya ke surga. Jangankan ke surga Pak, ke rumah Bapak, itu ya misalnya gitu ya. Rupanya ada yang menarik. Tidak ada buahnya. Saudara, apakan pohon mangga yang tak berbuah sudah 20 tahun? Kalau ini tanya Bu Esther sebenarnya. Didoain Pak, nanti terjadi berbuah. Bukan itu jawabannya kan. Aku ingat jawaban aku ingat jawabannya begini kan Bu Esther. Jawabannya itu begini. Jangan dinamain dulu sebelum dia berbuah katanya kan. Itu senior kami di Pak Weli. Pak Weli. Jadi jangan dinamai dulu. Tuh, karena kita tidak tahu dia buah apa. Sekian puluh tahun nggak ada buahnya juga nggak ya, tahu. Jadi katanya salah. Baru dikenal ya Pak. Kenapa Ibu? Dari buahnya baru dikenal pohonnya Pak. Betul Bu Malina. Tapi ini masalahnya Bu Esther udah kasih bahwa ini buah mangga. Nah sementara belum berbuah. Makanya jawabannya Pak Weli begini. Ibu yang salah. Ibu udah kasih nama. Padahal tunggu dia berbuah baru kasih nama. Ini apa ini namanya ya? Ini humor ini saudara. Ini tidak ringan. Ini berisi persis yang Minarti tadi catat di situ. Jadi jangan sampai saudara bilang ini orang Kristen padahal belum ada buahnya. Salah saudara. Wow. Salah kita bilang dia orang Kristen, wong kita belum lihat buahnya. Tunggu aja, jangan-jangan orang aring. Iya Pak ya, sekian puluh tahun Pak ya. Keren ya. Gua juga nggak tahu, nggak catat sini. Tuhan selalu bicara. Ya? Jadi kita yang salah kasih nama. Gitu. Nah, artinya saudara, artinya apa? Kalau begitu gua nggak berbuah, biar gua nggak ketahuan. Kacau kamu nggak kemana-mana kalau begitu. Jangan begitu ya. Kan ngambilnya kok dari sisi hebat sekali kalau begitu. Kan ada orang yang tiba-tiba out of the box mikirnya, oh kalau begitu gua nggak berbuah deh, biar gua nggak ketahuan. Itu sih, aduh, apa namanya itu? Kreatifnya kelewatan itu ya, kreatifnya kelewatan. Ya jangan begitu ya, karena emang kenapa Pak? Ya saudara nggak berlabuh di mana-mana, nggak ada tuannya, nggak ada pemiliknya, gitu ya. Dan berbahaya sekali keadaan begitu. Artinya apa? Waduh, diperebutkan saudara. Saudara tahu nggak kalau iblis itu banyak? Banyak. Aku udah lihat. Satu orang manusia diperebutkan oleh beberapa setan loh. Udah lihat itu. Saya sampai lihat, untungnya ada darah Yesus. Jadi waktu itu datang semuanya lenyap kan karena mereka semua takut. Tapi coba kalau iblis lain yang datang. Gitu. Waduh, itu rame. Orang itu jadi minta ampun. Hidupnya bakal habis, ya. Oke, balik ke poin ya. Jadi dari grup Kupang 1 nih saya dapat bahwa penting sekali nih ya.
penting ketiga, saudara, kenapa orang stagnan? Karena apa? Sudah lahir baru, sudah pindahkan hati ke surga, belum ada buahnya. Waduh, betul. Jadi buah itu sangat penting, ya, saudara. Ya, dari situlah saudara akan sebenarnya apa? Kenapa kalau kita berbuah jadi penting? Kenapa kira-kira kalau kita berbuah tuh jadi penting gitu dalam pertumbuhan rohani? Ada ayatnya. Karena orang lain bisa menikmati, Pak. Oke, orang lain bisa menikmati, betul. Kalau yang Alkitab catat itu bahwa supaya Bapa dipermuliakan. Ya. Jadi kenapa kita itu penting sekali berbuah? Itu karena supaya Bapamu di surga dipermuliakan gitu. Ya, supaya Bapamu di surga dipermuliakan, karena itulah yang akan menjadi orientasi akhir gitu dari semua adegan, ya, dari semua peragaan dari semua adegan dan peragaan perjalanan rohani kita gitu. Ada itu supaya Bapamu di surga dipermuliakan. Nah, orang lain pasti jadi melihat gitu, ya, ada terang, ya, yang bercahaya, ya, sign, ya, yang keluar dari saudara. Oke. Ada nggak yang lain dari 3 poin itu yang saudara catat? Kenapa orang stagnan? Oke. Tapi teman-teman mungkin sebelum dijawab sudah ada 3 ya, udah cukup ini ya. Mari saya mau tambahin sedikit materi ya, untuk kita ini. Dikenal, tapi dari buah baru kita dikenal. Iya gitu, tapi jangan sampai omong kalau begitu saya nggak mau berbuah supaya saya tidak dikenal-kenal. Oke, ya teman-teman. Nah, stagnan rohani atau berjalan di tempat tidak bertumbuh-tumbuh, ya. Nah, saudara, ketidakdewasaan rohani adalah akibat dari kurangnya pemuritan yang sesungguhnya. Gitu ya, kita udah bahas tadi 3 ya. Jadi orang tidak dewasa itu karena pemuritan itu kurang. Ini penting saya. Berarti salah satu poin sebenarnya kenapa orang tidak dewasa karena tidak mau dimuridkan, gitu ya? Ya pasti. Tapi betul sekali. Tetapi pemuritan itu maksudnya adalah proses yang 3 tadi. Orang nggak mungkin lahir baru kalau nggak dimuridkan. Orang nggak mungkin itu kemudian pindahkan hati ke surga itu kalau nggak dimuridkan. Orang nggak mungkin menghasilkan buah pertobatan itu kalau nggak dimuridkan sebenarnya, gitu. Pemuritan itu bentuknya macam-macam, gitu ya. Intinya adalah orang harus dimuridkan, orang harus diajar, gitu. Oke, balik lagi. Orang bisa saja menjadi Kristen lama sekali, tetapi mereka bisa saja tidak berjalan dalam terang. Jadi Kristen, tapi tidak berjalan dalam terang selama kurun waktu itu, yaitu mereka apa? Dia tidak lapar dan tidak haus akan kebenaran. Semua yang kita bicarakan tadi itu adalah kebenaran. Jadi mereka tidak makan dari kebenaran itu sehingga mereka tidak punya gitu. Mereka tidak dapat untuk apa? Tidak dapat untuk bertumbuh. Jadi stagnan di situ, ya. Mereka tidak hidup bersama. Nah, yang kedua ini teman-teman, perhatikan ya. Mereka tidak hidup bersama dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini kata-kata ini penting ya. Itulah yang tadi ya, yang Kupang 1 itu bilang tidak ada buah pertobatan. Nah, buah pertobatan itu adalah hasil dari orang baptisan air kan. Orang dibaptis air itu tanda pertobatan, betul? Nah, tetapi kalau dia terus-menerus hanya di situ, artinya Roh Kudus tidak menuntun dia ke dalam lebih lagi mengenai kebenaran, kan Roh Kudus yang kerja itu. Artinya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus lebih lagi, maka tidak mungkin dia bertumbuh. Nah, caranya adalah dia harus apa? Dia harus hidup bersama dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Artinya orang-orang yang apa? Terus-menerus memilih jalan Tuhan dibanding jalan dunia. Nah, itu akan merupakan apa? Saya kasih tanda di situ, tantangan. Merupakan momok buat dia. Wah, misalnya gini, masa Jenny bisa hidup
seperti ini gitu ya, masa saya nggak bisa gitu ya. Jadi ada orang yang menjadi pembanding dalam hidupnya untuk dia bisa apa? Bergerak maju dan bertumbuh. Oke, ya. Jadi, nah, saudara, jadi hidup bersama dengan umat Allah ya, orang-orang orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sangat penting pengaruhnya dengan pertumbuhan rohani. Kenapa? Atau itulah sebabnya kenapa saudara kita sarankan untuk masuk dalam sel group. Saudara akan terpantau. Ini datang nih ya, makanya saya sarankannya teman-teman sebenarnya kalau bisa bertemunya 2 kali dalam seminggu. Mungkin sekali nggak cukup, gitu ya. Siapa? Saudara kalau ketemu tuh, kayak orang kayak saya bisa lihat muka orang. Ini ada masalah ini. Kita bisa tanya kan? Oh, ada masalah, gitu. Ada orang yang saya tanya begitu, air mata langsung keluar. Setengah jam tidak omong. Itu tisu setengah sampai habis. Betulan tuh. Saya betulan tuh. Aduh, itu benar, saya kok bisa ya? Rupanya ya, wah udah bertumpuk lama. Saya juga nggak tahu selama apa, tapi kan sebenarnya dia cerita. Aduh. Duduk terus saya tanya, ada masalah ya? Langsung tangis. Tisu setengah keluar. Setelah itu baru kita omong. Nah, itu gunanya itu hidup bersama, gitu. Siapa tahu disitulah Tuhan mengirim malaikat penolongmu, ya kan? Oke. Nah, jika saudara hidup dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara akan terpengaruh. Enak dong dipengaruhi dengan pola hidup yang sama dengan dia, gitu. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak bertumbuh harus berada. Oke, ini caranya ya. Ini teman-teman leader. Jadi bagaimana orang untuk supaya bisa diatasi masalah-masalahnya itu? Ya ini harus berada di antara orang-orang yang bertumbuh. Agar mereka melihat, paling tidak lihat dan menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Ya kan? Kok dia rasa gitu ada yang hilang. Betul nggak? Ya. Nah, dari keadaan itu dia sadar nih kan, wah ada yang hilang nih. Dia ngomong dong gitu. Dia ngomong, wah saya kok begini ya saya. Dia mau nggak mau dia ngomong gitu kan. Nah, dari situ kita mendorong dia untuk mengambil komitmen, ya. Harus ngambil komitmen. Saya kirim ya. Ada yang ingat Saya kirim apa itu? Quotes namanya ya, quote ya. Ya, bahwa orang yang tidak berani mengambil komitmen untuk hidup baru itu artinya belum jerah untuk berbuat dosa. Ya, coba saya ulang ya. Orang yang tidak berani ambil komitmen hidup baru itu artinya sebenarnya belum bosan-bosan, belum jerah untuk berhenti buat dosa. Oke. Nah, mereka harus dibantu, didorong untuk berani ambil komitmen. Dan kemudian yang kedua digairahkan untuk bergerak maju dalam pertumbuhannya. Oke, yang terakhir nih. Memang hidup berdampingan dengan orang lain saja bukanlah jawaban seluruhnya. Bukan berarti kemudian ada orang yang begitu tuh. Beneran nih, ada orang yang begitu. Gini sebentar ya. Saya stop, soalnya penting nih. Ada orang yang katanya udah persekutuan, udah ketemu orang, udah bahas Alkitab, di rumah sendiri nggak baca Alkitab. Jujur, banyak sekali orang kayak gitu. Betul, itu pokoknya dia sukanya tuh show aja, show up aja. Pokoknya gua datang, di depan orang dia baca Alkitab, sendiri tidak baca. Ada yang sama dengan orang itu di sini? Mungkin ada. Belpon di dalam buku besar itu. Oh, bukan. Mungkin di Rote ada ya? Atau di Bandung? Kok Rote sih? Ngikut khotbah orang. Atau di mana? Atau Surabaya ada? Ya betulan, saudara. Ini penting ya. Ada orang yang sukanya tuh show up aja. Gitu. Ada Pak di Bandung, Pak. Di Bandung ada Pak Andi. Oke. Mungkin lagi nyetir ya sekarang. Di Kupang ada juga. Di Kupang juga ada, Pak. Iya di Kupang ada. Iya, Kupang jadi 1 ada, Pak. ada. Ibu langsung ngomong Kupang 1, berarti tinggal 6 orang itu tinggal di. Nggak apa-apa. Justru di sini
kita itu sama-sama buka diri bahwa, nah saudara kalau baru buka diri begitu, iblis lari. Dia bilang mati aku. Wah, dia buka diri. Nah, iblis pergi. Itu yang dibilang Pak Anton blind sight. Sesuatu yang seolah-olah tidak kelihatan orang, nggak ada yang tahu, kita buka. Wah, itu. Iblisnya malah pergi. Di situ Allah hadir. Allah hadir itu jadi terang, gitu ya. Nah, saudara, jadi janganlah menjadi orang rohani yang show up gitu. Jadi ada persekutuan, ada kumpul-kumpul rohani atau di gereja baru kemudian melakukan kegiatan rohani itu. Tetapi sesungguhnya sebaliknya, gitu ya. Sebaliknya. Oke, kita lanjut ya. Bahkan terkadang hal ini bisa menjadi masalah jika hidup bersama orang yang salah, itu tadi ya. Jadi bukan berarti, nah ini juga penting para leader perhatikan bahwa harus diperhatikan, jangan sampai malah bergaul dengan orang yang salah, ya. Tetapi bila hidup bersama orang yang selangkah, nah ini penting ya. Jadi ini penting. Jadi harus orang yang selangkah lebih maju secara rohani. Karena kalau tidak selangkah lebih maju, maka tidak ada tantangannya kan. Tidak terasa ada yang hilang gitu, tidak terasa ada yang beda, kan? Nggak ada. Begitu ya. Maka itu salah satu kuncinya ya. Harus ada seseorang yang harus selangkah lebih maju untuk dapat membimbing. Nah, saudara perhatikan ini, apalagi. Ini kenapa kita tunjuk ada leader nih, saudara ya. Nah, para leader, pastikan dirimu berada cukup jauh di depan secara rohani, oke? Menjadi pemimpin. Iya, menjadi teladan, ya. Teladan yang paling penting teladan ya. Oke, jadi jadilah orang yang cukup jauh di depan secara pertumbuhan rohani karena saudara akan punya teladan hidup. Teladan hidup itu adalah khotbah yang tidak berbunyi, tak bersuara, ya. Dan itu lebih dahsyat pengaruhnya, ya. Nah, ya, jadi agar teladan hidupnya itu menjadi tantangan tersendiri bagi anggota dalam grup, ya, dalam grup pertumbuhan rohani tersebut untuk bertumbuh ke tahap yang lebih tinggi, yaitu ke arah kedewasaan rohani. Nah, teman-teman, kita kan sudah bahas seperti apa sih kedewasaan rohani itu. Nah, kita udah bahasin, tapi saya ulang karena ini penting sekali ya. Jadi seolah-olah saya sudah begini. Nah, coba cerna ini. Seperti kedewasaan rohani itu seperti membayangkan kehidupan Kristus saat di dunia ini. Bayangkan kita akan melampaui akal budi kita, tetapi setidaknya bayangan itu ya akan memberikan kita visi ke depan. Jadi kita akan pikir, wah seperti Yesus, waduh jauh sekali. Tapi paling tidak kita punya visi yang benar-benar unlimited, tak terbatas. Sehingga apa? Saudara dan saya jadi bergairah untuk menjalaninya. Kalau udah tahu, udah dekat. Kadang-kadang ya, dalam perjalanan orang bilang, udah dekat, mampir dulu ya kan? Tapi kalau masih jauh, tancap kan gitu. Itu bisa saudara bayangkan ya, seperti itu. Kalau kita kedewasaan rohani, kita harus bayangkan apa? Kehidupan Kristus waktu di dunia ini. Ya. Itulah sebabnya penyingkapan diri Kristus dalam Alkitab yang melalui setiap diskusi saudara ya di dalam grup itu sangat penting ya. Seperti Paulus. Ya, Paulus menganalogikannya, aku berlari-lari. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau sudah sempurna, bukan. Ya, tetapi dia memiliki kerinduan dan usaha untuk mencapai itu, ya. Itu bagaimana caranya kita melihat kedewasaan rohani itu, ya. Karena itulah tujuan kita diciptakan, yaitu apa? Untuk mengenal Allah, mengasihi Dia dan menemukan sukacita di dalam Dia, ya. Karena itulah alasan kita ada, ya. Allah selalu akan menjadi lebih dari yang dapat kita pahami. Saudara bisa bayangkan kata-kata itu. Allah selalu akan menjadi lebih dari yang dapat kita pahami. Allah itu tidak terbatas dan kita terbatas. Itulah gairah dalam pertumbuhan rohani. Ya, semakin kita mengenalnya, semakin hati kita itu digairahkan untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Ya. Amin. Itulah warna, itu harusnya menjadi suasana di dalam pertumbuhan rohani itu. Nah, saudara, saya ambil beberapa hal ini, ya, tahapan-tahapan pertumbuhan rohani. Ini sebenarnya, ya, mengingatkan kita bahwa dalam mengikut Yesus, murid-murid Yesus itu bertumbuh, ya, dan menjadi dewasa. Mulai dengan komitmen percaya mengikut Yesus, dan kemudian
Dari waktu ke waktu diubah oleh kuasanya menjadi makin dewasa. Jadi dari roda pertumbuhan rohani itu kita harus mengambil ya satu insight atau pencerahan bahwa harus ada pertumbuhan dalam menjadi murid gitu. Nah, kedewasaan itu terwujud dalam apa? Oke, ini ya, ini tadi Bu Nur sebut ini ya. Jadi kita dibilang dewasa rohani itu terwujud dalam ini, kerinduan dan kegairahan kita yang semakin besar untuk pulang ke rumah Bapa. Itu indikator saudara itu dewasa rohani. Sehingga dalam waktu sisa yang Allah berikan di dunia ini, kita pakai untuk melakukan misi Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Amin. Amin ya. Amin lah ya. Makanya misi Allah itu apa saudara? Ya, inilah misi Allah itu saudara. Sebenarnya di dalam Kristus, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan murid bukan jadikan Kristen. Ya, jadikanlah semua muridku. Dan apa itu yang dimaksud saudara? Kesempurnaan dalam Kristus, ya. Paulus menulis ya dalam Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan. Ya. Waktu kita mengajar orang, ya, inilah yang kita ajarkan. Apa itu? Nasihati mereka, ajari mereka dengan hikmat dan memimpin mereka untuk apa, saudara? Kesempurnaan dalam Kristus. Itulah ya misi Allah dalam Kristus. Ya, sehingga tahapan-tahapan dalam pertumbuhan rohani itu kita harus lihat ini menjadi apa? Menjadi menjadi indikator nih ya, teman-teman semuanya bisa perhatikan. Ada 4 hal. Pertama, kenali ya, kenali di tahap mana pertumbuhan rohani saudara. Ya, kenali. Ya. Yang kedua, pahami karakteristik dasar dari tahapan tersebut, kan sudah ada ya tuntunannya ya. Sudah ya. Yang ketiga, ya, kenali kata-kata kunci yang biasa diucapkan ya. Untuk konfirmasi sebenarnya pertumbuhan rohani Anda sudah di tahap mana. Kan misalnya masih sering bilang, perlu nggak ya baca Alkitab tiap hari? Nah, kan di situ bisa ketahuan, oh iya saya berarti masih ini nih. Ya, yang terakhir, perhatikan kebutuhan Anda pada tahap tersebut. Kan ada tuh ditulis, kebutuhannya apa ya? Gitu ya. Supaya itu dapat menolong Anda bertumbuh ke tahap selanjutnya. Misalnya begini, saya tahu bahwa saya kayaknya terkonfirmasi nih dari kata-kata saya ini, saya nih bayi. Kalau kita lihat di situ, oh bayi itu perlu apa katanya? Oh perlu benar-benar ada orang, dibilang gitu ya. Ada seorang yang benar-benar dia bisa percaya dan kemudian melekat. Sampai kata-katanya begitu tuh. Kalau saudara lihat apa yang dibutuhkan seorang bayi, ya bayi, mamanya yang dia perlu, gitu ya, dan melekat pada mamanya itu ya. Nah itu saudara harus pahami ya. Ada 4 hal ya yang perlu ya. Oke. Teman-teman, kalau begitu kita perlu tahu dong apa artinya sebenarnya bertumbuh sebagai murid Kristus itu ya. Ini yang tadi saya katakan, tolong gambarkan ya proses pertumbuhan rohani Anda ya. Bagaimana perjalanan kerohanian hidup Anda dari mati rohani sampai ke tahap di mana Anda sekarang ini ada ya. Perhatikan itu ya para leader di tempat saudara masing-masing. Silahkan mulai besok gerak. Carikan mereka buku untuk mereka tempat nulis. Ya. Ditulis, benar-benar ditulis. Jadikan diary. Saudara belum pernah tahu ini, tapi hari ini saya mau umumkan, milikilah spiritual diary. Ya. Gimana nyebutnya? Diary rohani ya. Miliki diary rohani. Biasanya tuh orang punya diarinya itu apalah gitu, cerita cintaku. Wah, begitu kan biasanya yang saya tahu ya, pakai sampai ada yang digembok gitu. Artinya nggak boleh ada yang tahu. Nah, diary, Pak. Apa? Diary. Oh, diary. Kirain diary. Nah, miliki ya, punya itu. Jadi buku harian kan istilahnya ya. Nah, Bu Esther udah punya, yang lain belum dibeliin Bu Esther. Beli sendiri.
Oke. Nanti saya siapin. Ya, saudara leader ya, tolong ya konfirmasi ke Bu Esther, dan pasti kalau jauh langsung di tempat masing-masing saja, tinggal dikoordinasi aja. Nah, buat tuh buku harian rohani, saudara. Wah, itu beda banget. Saudara akan melewatinya jadi beda, gitu. Saudara kalau memang punya kemampuan bisa pakai iPad ya atau notepad. Nah, itu bagus juga ya. Bisa juga, sama aja itu. Tersimpan lebih rapi, bisa di-share kemana-mana, silahkan ya. Oke. Jadi saya lanjutkan sedikit ya. Sedikit terus ini. Oke, nah, saudara tadi disebut begitu ya. Jadi bertumbuh sebagai murid Kristus ya, saudara catat. Nah, saudara bertumbuh menjadi murid Kristus. Saudara tahukah bahwa tahukah? Nggak tahu. Mengikut Yesus artinya menjadi orang percaya kan, yaitu beriman kepadanya. Nah, saudara tahu kan, iman bukanlah hal statis. Ya, saya ulangi, iman itu tidak statis, tidak berjalan di tempat. Kenapa kita perlu pertumbuhan? Ya kan? Iman bukan sekadar persetujuan nalar pikiran kita dengan kebenaran, bukan. Iman menemukan wujudnya, saya ulang, iman menemukan wujudnya dalam apa? The way of life, cara hidup kita atau pola hidup kita. Itu penting sekali ya, saudara. Jadi murid itu memang menjadi orang percaya atau beriman, tapi iman itu tidak statis, dia bertumbuh. Oke? Iman itu komitmen, ya. Komitmen untuk menghidupi yang kita percayai dalam hidup ini. Yaitu apa? Mempercayakan hidup kita kepada Kristus dan kebenarannya. Yaitu menjadi seperti Yesus. Nah, saudara, menjadi seperti Yesus, inilah harusnya yang menjadi the only and the last. Ya, satu-satunya dan yang terakhir menjadi obsesi hidup saya dan saudara. Don't have anything else. Jangan punya hal lain lagi, saudara, dalam hidupmu. Jadikan ini menjadi obsesi satu-satunya dan yang terakhir. The only and the last. Ya, menjadi seperti Yesus. Ya, kita harus bergairah menjadi semakin seperti Dia dan semakin dalam, ya, semakin dalam pengenalan akan Dia. Ya, mengenal Yesus berarti mengenal hidup yang kekal. Ya, mengenal Dia artinya apa? Mengenal hidup yang kekal, kehidupan yang tak pernah berakhir. Ya, hal yang akan semakin kita rindukan seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Tadi saya sudah state di depannya quote ya, bahwa apa? Semakin orang wujud katanya ya, wujud kedewasaan rohani seseorang itu bisa dilihat dari semakin dia rindu untuk pulang ke rumah Bapa. Oke. Saudara, semakin saudara bertumbuh secara rohani, prinsip berjalan dalam terang, yaitu prinsip berjalan dalam terang, ya, yang Anda miliki akan semakin membawa Anda kepada terang. Saudara bisa bayangkan ya, akan semakin membawa saudara ke dalam terang. Karena hidup yang Dia berikan, yaitu Yesus, itulah terang manusia. Hidup yang diberikan itu menjadi terang manusia. Ya, Anda akan berjalan dalam terang sementara apa? Dia sendiri akan terus memberikan terang itu. Wah, luar biasa itu. Inilah rahasia bertumbuh di dalam Dia, Allah yang tak terbatas itu. Ya, saudara, saya kira bahan untuk pertumbuhan rohani bisa kita selesaikan di situ. Ya, ada saudara yang mau bertanya? Pak. Pak Santun ya, silakan Pak Santun. Ya, makasih. Tadi saya tangkap dari Pak Hen, setiap hari kita murid Kristus itu setiap hari baca firman, ya kan Pak? Ya memang kita kalau baca firman dari renungan juga ada udah banyak sekali, tapi tidak ada aturannya menurut saya. Jadi saya usulkan ke Bu Nur, gimana kita buat setiap hari ada baca firman ke kita, dan setiap seli itu kita bahas ada firman Tuhan, dan kalau bisa kita hafal, saya bilang gitu. Nah itu Pak. Jadi ada keteraturan kita gitu di disciple ini,
untuk baca firman. Karena semua kita baca firman dari khotbah apalagi kan, dari YouTube, dari mana, semua kita ikuti puji-pujian. Tapi biar ada keseragaman kita gitu, firman Tuhan tiap hari yang kita baca apa bulan ini, hari ini gitu. Terima kasih Pak. Oke, mungkin itu kalau itu Pak Santun begini dinamikanya ya. Banyak orang yang sudah punya aturannya Pak, dan banyak sekali referensi-referensi yang kita bisa pakai, gitu. Jadi yang paling penting dalam hal ini itu adalah itu yang saya bilang tadi. Bapak ingat nggak yang saya bilang tadi? Banyak orang yang mau baca Alkitab ketika kumpul sama orang-orang rohani. Betulan itu. Aduh, saya benar-benar lihat itu. Show up namanya, Christian show up. Jadi dia itu kelihatan rohani pada saat ketemu sama orang rohani. Padahal kehidupan rohani yang sesungguhnya itu adalah dari dalam. Batinnya kan yang kelihatan kan. Jadi mengenai baca Alkitab itu, ya, teman-teman masing-masing kalau ada yang belum punya referensi untuk baca Alkitab tahunan, harus setiap tahun saudara harus selesai baca Alkitab setiap tahun. Itu sangat, waktu saudara yang terpakai itu cuma 0,01% dari 24 jam. Saya udah hitung tuh. Ya. Nah, itu ada Pak, ya. Ada referensinya. Kalau begitu mungkin Pak Lepri bisa catat supaya ada orang yang ditugaskan mensubmit renungan rohani, di mana renungan rohani itu sudah ada bacaan Alkitab tahunannya. Gitu. Sebenarnya banyak, Pak. Nah, itu dilakukan secara sendiri, ya, masing-masing. Gitu Pak Santun untuk itu. Iya, jadi berarti bebas Pak, pilih sendiri dari hati sendiri. Bebas Pak, karena bebas supaya semakin dewasa Pak. Jadi ada hal-hal yang benar-benar udah menjadi tugas pribadinya gitu. Ya, karena masih ada yang perlu tuntunannya dimulai dari mana. Nah kalau Pak Santun itu bagus juga Bapak angkat itu. Artinya kalau begitu masih bayi rohani itu Pak. Iya. Nah, jangan-jangan harus dicek dengan nanti ya, dengan ceritanya itu, cerita perjalanan rohaninya itu, nanti dicek apakah dia sebenarnya udah lahir baru. Karena sangat berbahaya kalau belum lahir baru, gitu. Dia tidak mungkin dapat menyelami, menemukan, kemudian menikmati kebenaran itu, nggak bisa, gitu. Karena tidak ada Roh Allah yang menyingkapkan itu, gitu. Saya mau nanya Pak, kalau sehari baca Alkitab berapa pasal Pak? Jadi setahun Pak? Mungkin sekitar 2-3 pasal gitu Pak. Tapi itu sebenarnya Bapak nggak perlu lagi membuat sendiri. Bahkan itu kan ada pasal yang sampai ayatnya 150. Banyak, ada pasal yang cuman 5 ayat gitu kan. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan nih Pak, itu juga sudah dimix itu. Ada yang perjanjian lama dan baru sehingga tidak monoton begitu pada saat kita baca. Sudah ada, ya. Nanti saya suruh salah satu anak saya deh untuk postingnya setiap hari ya di grup DS. Saudara bisa ikutin ya, saudara bisa ikutin. Tapi ini sudah bulan Februari. Nah, ini sudah bulan Februari, jadi mungkin nanti ada ayat-ayat sebelumnya juga akan diposting supaya saudara di hari-harinya itu bisa kemudian baca ya, karena ada ketinggalan sekitar 40 hari dong gitu ya, 40 hari lebih ya, 45 hari kan, gitu. Jadi bisa kan, masih bisa dikejar tuh. Oke, nah dan sudah ada kan mixnya gitu, mix itu apa, kombinasinya. Sehingga kita tertolong gitu, mereka sudah tahu gitu ya. Oke, gitu Pak Daniel. Ya itu perlu memang gitu. Tapi itu jadikan menjadi apa? Menjadi pekerjaan rumah itu, ya. Itu memang harus baca. Benar. Baca. Nah, untuk kemudian
pemahaman atau pengenalan atau pengertian mengenai firman itu, ya kita punya Zoom setiap malam. Dan setiap malam itu kita online minimal 2 jam. 8 ke 10. Minimal 2 jam. Itu cukup banget loh teman-teman. Nggak ada deh. Saya nggak tahu kalau ada Zoom tuh tiap malam. Nggak tahu kalau ada, ya. Artinya gini. Belum pernah dengar Pak, ada Zoom tiap malam. Iya gitu. Jadi ini cukup, maksud saya ini cukup. Bukan, tidak ada arti lain ya, saudara-saudaranya, tidak ada poin sama sekali. Maksudnya ini tuh cukup gitu. Ini cukup. Makanya saudara nah kemudian kebayang ya sekarang ya di tahun ini kita kemudian ada cell group. Dan materi yang ini aja sampai Pak Anton bilang ini ulang lagi. Saya bilang oke, saya ulang lagi. Karena apa? Ini memang materinya tidak, maksudnya padat begitu, padat sehingga kita perlu waktu untuk kemudian memahaminya kan begitu. Nah sehingga dan ini kemudian dibawa di cell group. Terbayang saudara? Saya sebenarnya pikir-pikir apa memang perlu kuis ya? Karena hari ini sangat jelas. Hari ini materinya sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas ya, puji Tuhan ya. Itu yang ya itu di slide di terakhir aja tuh slide yang saya sampaikan, tapi yang saya bayangkan di awal-awal malah ngalir ya Pak Tadus. Betul, dialar. Iya, tanpa itu menarik itu the Holy Spirit speak ya. Roh Kudus itu bicara saudara ya. Jadi tadi itu ada yang catat nggak sih ya? 3 poin penting itu ya. Kenapa orang stagnan rohani? Oke. Ya nanti juga saya dengar kok rekamannya supaya saya tidak mau buat soal kuis sendiri. Jadi saya mau suruh orang yang dengar khotbah ini, penjelasan ini, terus saya suruh dia untuk buat soal kuis dari rekaman. Nah nanti baru saya pilih soalnya. Oh itu juga bagus sekali. Oh itu menarik itu. Saya mau pakai itu. Saya suruh sel grupnya buat soal satu-satu. Setiap sel grup buat soal satu, ya, itu jadi bahan kuis. Iya betul. Paling tidak saudara benar satu kan? Karena saudara yang buat soalnya. Nanti soalnya bocor dong Pak. Nggak apa-apa, satu kan? Iya. Tapi soalnya nggak boleh sama Pak. Iya betul, nggak boleh sama. Nggak akan sama Bu. Nggak akan sama. Nggak mungkin sama sepertinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Di mana ya? Bu Sarah udah kemarin. Di Bu Mahalina nggak ada pertanyaan? Tadi Bu Maria ya? Bu Maria itu tadi udah ya? Oh nggak ada. Oke, di grupnya Bu Mahalina ada pertanyaan. Tadi Minarti mau ngomong. Atau Iya, di grup di sini ada. Member saja yang bikin pertanyaan. Masing-masing udah sendiri. Ya, jadi kemarin itu pertanyaannya itu karena dari materinya Pak Stefanus kemarin itu mengatakan bahwa orang dewasa rohani itu dilihat dari penyembahan. Nah, di situ yang membingungkan kita sebagai member dan itu yang kita tanyakan. Terus apa perbedaannya dewasa rohani sama anak rohani? Oh, perbedaan antara dewasa rohani dan anak rohani. Kalau itu ada kan di materi ya, Bu Mahalina? Materi ada. Dan udah dijelaskan sama Bu. Hah? Gimana? Di materi ada tuh itu. Oh iya,
Itu kan sudah dijelaskan, Pak. Jadi dewasa dan anak ya tadi ya perbedaannya ya. Nah, itu detailnya di situ ada. Tapi tahu nggak perbedaan utamanya anak sama dewasa itu? Anak itu selalu kalau dikasih permen buat aku gitu kan? Gitu. Dikasih apa? Pegang. Itu anak itu. Jadi dia fokus sama dirinya sendiri. Iya. Itu anak itu. Nah, kalau orang dewasa dia sudah mulai membagi. dia mulai bagi. Dia udah pikir orang lain gitu. Bagi pikir orang. Itu kira-kira yang karakteristik yang paling. Tapi orang tua, Pak. Orang tua ada kasih semuanya, Pak ya. Itu. Orang tua itu dia serahkan semua. Iya. Itu kebayang ya. Itu menurut saya luar biasa itu. Itu sebenarnya secara sederhana, Saudara. Secara sederhana saja, terus saudara bisa tangkap sebenarnya di situ. Anak, dewasa, sama orang tua. Gitu. Nah, banyak hal-hal yang detailnya yang dimaterikan ya. Oke, nah yang kedua tadi, saya ulang ini ya. Ini bagian di bawah nih. Kedewasaan ini terwujud dalam kerinduan dan kegairahan yang semakin besar untuk pulang ke rumah Bapa. Sehingga dalam waktu sisa yang Allah berikan di dunia ini dipakai untuk melakukan misi Allah melalui Yesus Kristus. Nah, tadi Minarti angkat mengenai kedewasaan itu bisa dilihat dari penyembahan seseorang. Ekspresi penyembahan seseorang. Apa tadi? Ekspresi penyembahan seseorang. Ya, ekspresi penyembahan seseorang. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau itu hanya satu sisi gitu ya, tapi secara umum kedewasaan itu terwujud dalam ada kerinduan dan kegairahan. Kalau kerinduan dan kegairahan ini ekspresi enggak, Minarti? Pasti ada ya, pasti jadi ekspresi ya. Ada ekspresi. Kalau cuma dari ekspresi saja bahwa dia udah dewasa rohani, kalau saya kurang setuju. Betul. Nah, makanya saya sengaja angkat slide ini nih, bahwa sesungguhnya kedewasaan itu terwujud dalam kerinduan dan kegairahan yang semakin besar untuk pulang ke rumah Bapa, gitu kan? Terus di waktu sisa hidupnya dia melakukan misi Allah, ya melalui Yesus Kristus. Nah, itu kan lagunya ada. Apa lagunya tuh? Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Jadi dia punya rindu untuk pulang kan. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Terus, nah bagian kedua ini, bagian kedua yang kata-kata tadi melakukan misi Allah. Tak ku ingini lagi. Bukan ini. Salah. Apakah orang yang sudah berani menyanyikan lagu itu, apakah memang benar-benar dia sudah sudah dewasa? Apakah benar-benar dewasa gitu pertanyaannya? Pasti jawabnya tidak. Sudah pasti tidak jawabannya. Gitu. Tetapi itu adalah salah satu dia mengekspresikan untuk. Nah, makanya orang ya saya harus katakan walaupun ya pasti menuai ini ya kontroversi ini ya, bahwa ketika kita nyanyikan lagu itu dan kita tidak sepakat dengan lagu itu, kita tidak bisa ekspresikan dengan setulus hati gitu. Nah, tetapi kan kebalikannya bisa terjadi kan, karena saya nyanyikan kemudian saya menjadi gelisah, akhirnya hati saya yang saya rubah. Ketika dia berubah, maka dia bisa sinkron dengan lagu itu. Karena lagu ini sebenarnya lirik, dan lirik itu mengandung kebenaran, kan? Gitu. Tapi, makanya kadang orang itu mengekspresikan itu, kadang-kadang, oh iya, menangis karena menyesali tinggalin pacarnya gitu. Atau apa yang sudah dia lakukan, atau lagi dia lagi punya masalah, tapi bukan dia menangis. Itu orang yang selalu menangis dalam penyembahan itu karena dia itu menyatu dengan Tuhan gitu, atau
Ya, menyatu dengan lirik lagu maksudnya kan. Iya, aritmetiknya tidak sedang menyatu dengan lirik lagu. Nah, bisa saja. Tapi biasanya itu tergantung dengan lagunya, artinya liriknya di lagu itu. Gitu. Tapi kan tidak mungkin orang nyanyi lagu ini kan, bawa aku ke sana, ajar aku setia. Terus dia nangis, terus sebenarnya dia lagi ingat yang lain, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bisa mungkin juga, Pak. Karena kita manusia kan nggak tahu hati seseorang, yang tahu cuma Tuhan. Tapi gini, tapi nggak boleh berpikiran terlalu universal begitu. Kembali ke hati kita, jangan pikir hati orang lain. Kalau terlalu terbuka pikiran begitu tuh sebenarnya tidak ada. Ini tidak ada. Jadi nggak mungkin orang nangis sesuatu gitu ya, kecuali itu dia benar-benar dua pribadi gitu ya. Nah kalau dia dua pribadi sebenarnya sebelum dia nyanyi juga langsung udah ketahuan, gitu, ya kan? Jadi kita gini. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Dia sanggup memisahkan, katanya, sendi-sendi dan tulang sumsum. Dia sanggup memisahkan pikiran dan pengertian manusia. Jadi dia pasti bisa memilah. Gitu. Jadi kita bilang mungkin saja, yang ini kan pasti mungkin. Nah itu liberal, itu pemahaman orang dunia pasti begitu. Tapi firman itu dia itu bisa dibilang, makanya itu kenapa dia dibilang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Nah, karena dia bisa dikatakan apa tadi itu menguji batin katanya dan hati. Nah, pas kata menguji batin dan hati itu dibilang matanya seperti nyala api dan lidahnya itu seperti pedang bermata dua. Jadi tidak mungkin ada mata itu lidah api, artinya tidak mungkin ada yang luput dari pandangannya. Nah, gitu. Jadi kita bisa memiliki kemutlakan atau kepastian itu di dalam kebenaran. Gitu. Tidak mungkin ada hal yang bisa tersembunyi ketika kebenaran itu menyingkapkan. Gitu. Oke. Jadi saya ulang yang tadi itu ya, yang tadi pentingnya bahwa sebenarnya orang yang kemudian bisa mengekspresikan ya tadi kan ekspresi katanya kan, jadi ekspresi dalam penyembahan. Orang yang bisa ekspresi dalam penyembahan itu nggak mungkin pura-pura. Kalau saya tahu banget orang yang pura-pura, dan sebenarnya nggak mungkin karena dia tidak bisa pura-pura penyembahan. Ada teman yang lain yang mau tanggapi kata-kata saya itu? Betul nggak begitu? Mungkin nggak orang pura-pura menyembah? Ini WL nih. Nggak bisa lah. Bu Esther? Mana ada orang? Nggak bisa, Pak. Berhadapan dengan Tuhan tuh jujur, Pak. Nggak bisa pura-pura. Saya juga rasa begitu. Gitu. Nah, yang ada itu adalah ketika dia menyembah Tuhan ekspresinya oke, gitu. Maksudnya dia sepenuh hati, nangis, angkat tangan. Cuma setelah itu keluar pulang gereja atau pulang ibadah, dia tiba-tiba melupakan hubungan itu dan kembali kepada ingatan yang jahat itu. Itu artinya ada sesuatu yang manusia lama yang masih mengikat, yang masih ada pada dirinya. Kebiasaan-kebiasaan lama maksudnya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin yang tidak sesuai dengan kebenaran gitu kan, yang kembali gitu. Tapi pada saat datang dia hadirat Tuhan, itu nggak bisa dimanipulasi gitu kan. Nah kecuali kalau ada orang hebat ya bisa, nggak tahu. Nah cuma yang terjadi adalah ketika setelah penyembahan itu, setelah itu kadang lupa dengan hubungan itu, komitmen, oh ya Tuhan, aku sembah Kau, aku puji cinta Kau. Nah setelah itu kadang orang pulang. Setelah itu kadang orang kembali ke gaya hidup lama gitu kan, lupa dengan komitmen janji pada saat dia menyembah Tuhan. Silakan Bu Esther. Tapi Pak Lepri, kalau kita menyembah bukan hanya kita yang rasakan kalau hadirat Tuhan itu ya, orang lain juga bisa rasakan. Bukan hanya kita gitu loh, enjoy sendiri, bukan, orang lain juga pasti bisa rasakan.
Kalau saya terlepas orang lain rasakan, ya itu urusan lain gitu kan. Tapi yang terjadi adalah kadang orang lupa dengan waktu dia lupa kan waktu penyembahan kan hati dengan Tuhan kan, hati dengan hati. Nah yang terjadi adalah setelah itu kadang orang kembali ke gaya yang lama gitu kan, masih belum mengampuni gitu kan, masih ada sesuatu yang berat susah dilepas gitu. Tapi kalau masuk ke hadirat Tuhan cepat gitu nangis gitu kan, angkat tangan gitu kan, gitu. Itu yang terjadi. Nah makanya itu yang harus dimatikan gitu kan. Oke Pak, itu. Tapi tanpa Tuhan kayak masuk ke sini tanpa Tuhan nggak bisa loh. Oleh Pak En. Menarik itu Pak. Kalau Tuhan nggak unjukin kemari nggak bisa kemari, nggak bisa. Tuhan udah ciptainnya, tujuannya suruh kemari. Kalau Tuhan nggak anjurin ke sini nggak bisa. Kayak saya nih, Tuhan nggak unjukin ke sini, ikut sini, nggak bisa. Emang Tuhan suruh saya ke sini, kayak ke gereja gitu. Itu emang rencana Tuhan. Kita suruh datang ke rumah Bapak. Ada kan orang di rumahnya tidur aja. Bodoh amat dia begitu. Rencana Tuhan emang begitu. Emang kita disuruh bangun kamu ke rumah Bapak, ikut Zoom begini. Ikut. Kalau saya kagak iblis masuk, ya udah nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak bisa ikut sudah. Tujuannya emang Tuhan yang kasih suruh kamu ikut ini. Ke gereja segala. Betul ngapain kalau saya bilang begitu? Itu sebenarnya keputusan dari kita itu. Ya. Ada orang yang ke gereja atau masuk Zoom atau ikut persekutuan itu punya motivasi dan obsesi masing-masing itu. Memang kalau di gereja emang kalau saya lihat tuh benar-benar pendeta juga ada yang pakai pakaian yang macam-macam perempuan. Ya, jadi tergantung kalau itu Pak, itu tergantung orang tuh. Nah, yang bisa kelihatan itu adalah konsisten. Dia konsisten nggak di dalam secara waktu, kemudian dia akan kelihatan dari perubahan hidupnya. Gitu. Jadi kita akan lihat sebenarnya dalam perubahan hidup. Nah, perubahan itu kan adalah refleksi dari pertumbuhan rohaninya. Ini sama ya, di Pak Ujang nih nanya di chat ya, dari Bandung 1. Bagaimana sebenarnya kita untuk coba terus menuju ke sebuah titik serupa dengan Yesus pada saat sekarang ini kita masih berada sebagai seorang anak rohani. Nah, tadi kan saya jelasin kan, bahwa kalau anak rohani seperti itu, maunya makan apa? Susu gitu kan, bubur, makanan yang tidak keras gitu kan, atau dikasih makan gitu. Nah, kalau sudah anak itu kan harusnya sudah mulai untuk apa? Sudah mulai untuk baca Alkitab sendiri, sudah mulai senang firman gitu kan. Tetapi dia penting orang dewasa rohani yang menuntun dia untuk apa? Cerita mengenai kehidupannya. Nah, ini di sini ya. Ini juga hal mengenai anak ke dewasa. Di situ dia bercerita mengenai hal-hal yang apa? Yang spesifik mengenai apa? Mengenai konteks kehidupannya gitu. Misalnya begini. Ini saya mau lulus. Kira-kira masuk kemana ya? Gitu. Misalnya kalau SMA mau masuk ke kuliah kemana? Atau mau lulus kuliah nih. Kerja apa ya? Kalau udah mulai begitu, itu anak kan. Dia mempersoalkan gitu. Dia udah mulai mempersoalkan. Nah, dia harus ada orang dewasa atau orang tua rohani yang kemudian memberi dia bimbingan gitu, nasihat, hikmat, ya, untuk bagaimana dia memilih. Gitu. Nah, jadi tadi pertanyaannya Pak Ujang, bagaimana caranya untuk keluar untuk kemudian masuk ke tahap berikutnya ya? Kalau dari anak itu, jadi dia harus dibimbing untuk memiliki memilih hal-hal di dalam hidupnya dengan alasan gitu. Dia tahu alasannya apa dan alasannya itu alasan-alasan kebenaran gitu. Nah, jadi seperti Yesusnya itu ya maksudnya kebenaran ya.
apakah itu ada unsur tertentu yang menentukan bahwa kita telah serupa dengan Yesus? Oh, ada, ya kan? Karena Yesus itu tidak pentingkan diri sendiri. Nah, dia mulai kan hidup tidak untuk diri sendiri. Akan kelihatan dari situ. Dan saudara, elemen atau dimensi kehidupan kita kan beragam nih, kan? Nah, kita mungkin dalam hal tertentu sudah menjadi dewasa, tetapi ada dalam posisi tertentu itu kita belum masih bayi gitu ya, masih perlu bimbingan. Oke, itu Pak Ujang. Oke, thanks. Grace, ada tambahan, Grace? Itu sih hasil diskusi dari sales group. Ingat, baru tadi kan aku lihat ya. Ya. Pak Hens, kembali kepada yang pemuji penyembah tadi, Pak. Itu kan sama halnya dengan pembawa firman nih, Pak ya. Sama. Pembawa firman pun waktu di atas mimbar, Tuhan jamin kan firman-Nya. Asal sesuai dengan firman Tuhan itu bisa kita ambil dan kita percayai dengan sungguh-sungguh. Tapi setelah bisa jadi pembawa firman itu begitu turun dari mimbar, lalu dia bisa melakukan yang tidak sesuai dengan firman, itu urusannya dia ya kan. Tapi sewaktu dia di mimbar dan menyampaikan kebenaran, itu bisa kita percayai begitu kan, seperti pemuji dan penyembah tadi ya Pak ya. Ya, tapi kan gini Bu, kalau itu oke, karena kita kan sebenarnya menyembah sendiri. Atau kemudian firman itu disampaikan, kan firman itu kan firman, sehingga kita bisa, ya siapapun yang menyampaikan firman itu kita bisa ambil kan. Kalau dalam hal itu. Ini yang menjadi poin adalah, apakah wujud dari mereka ini itu bisa menjadi ukuran mengenai kedewasaan? Itu pertanyaannya. Nah, kalau Ibu membawa kasus tambahan nih, bahwa apakah seorang pembawa firman seperti saya ini, kemudian caranya membawakan seperti ini sehingga kita bisa menjustifikasi ini kedewasaannya seperti itu, apakah bisa? Secara sepintas tentu saja bisa dilihat. Tapi apakah itu mewakili secara keseluruhan? Tentu saja tidak bisa. Tidak ya. Gitu. Iya. Jadi apa dong kalau begitu? Nah, makanya kan saya tulis tadi itu. Saya tulis ini kan, saya sangat berani menulis ini kan, bahwa kedewasaan itu terwujud dalam kerinduan dan kegairahan. Saudara, dua kata ini aja sudah berat sekali. Yang semakin besar ditambah lagi kan, untuk pulang ke rumah Bapa. Yes. Itu orang itu wujud kedewasaan orang. Nah, sehingga di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Itu sebelumnya apa sih? Kok gue lupa? Bahwa aku bukan. Jauh-jauh Ya, di itu. sana, Terus? rumah Bapakku. Refnya? Bawa aku ke sana. Bukan. Indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana, dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi. Itu. Yes, apapun di bumi ini. Itu kan. Nah, jadi tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Saudara, itu kalau saudara dapat orang begitu, itu wujud dari benar-benar dari kedewasaan. Rindu hatiku pulang ke sana. Nggak mungkin main-main ngomong kayak gitu kan. Rindu hatiku pulang ke sana, di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Gak akan mungkin main-main lah Pak, bahkan ngeri lagu itu. Orang yang benar-benar aja lakukan firman juga jadi
Masih gember. Iya. Nah, itu dan saudara, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bilang, semua orang yang tidak melepaskan diri dari semua miliknya itu tidak dapat menjadi murid. Artinya tidak dapat belajar, artinya tidak dapat berubah, artinya tidak dapat bertumbuh. Gitu. Makanya titik itu, momentum itu, teman-teman leader dan semua kita coba cek di batin masing-masing. Benar nggak masih ada sesuatu yang menjadi obsesi kita gitu? Kan saya tadi jelasin, ntar saya share ya yang yang slide terakhir ini ya, yang saya tambahin ini ya, bahwa tadi saya bilang ya bahwa yang menjadi obsesi kita satu-satunya dan yang terakhir itu adalah menjadi seperti Yesus ya. Itu adalah obsesi ya. Nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan praktis, Pak, kan saya masih bujang loh, belum nikah. Bapak seperti Yesus terus, gimana dong saya cari pasangan hidup kalau begitu? Atau yang masih kuliah, Pak saya kan masih kuliah, atau yang masih sekolah, Pak saya masih sekolah. Gitu. Itu bisa mungkin jadi pertanyaan praktis nanti gitu ya. Wah, saya senang menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Bahwa ketika engkau menjadikan ya kerinduanmu itu dan kegairahanmu itu menjadi seperti Yesus, maka segala sesuatu yang lain itu Tuhan itu perlengkapi. Ya, sehingga engkau tidak terikat. Aku lihat ya salah satu status di teman-teman yang ada di sini, itu dia bilang gini, family is everything. Keluarga adalah segala-galanya. Nah, itu satu hari dia akan kecewa. Bukan hanya masalah kecewa tadi seperti orang kaya itu, tapi dia tidak akan bertumbuh karena dia tidak sedang dalam sedang dalam target yang benar gitu. Ketika saudara tahu kan bahwa ada orang-orang yang kita kasih yang meninggalkan kita pada waktu di mana kita tidak mau, ya. Tetapi Tuhan kan mengatur semua waktu-waktu itu. Gitu. Jadi apa yang kita harus menjadi sikap mentalitas gitu? Memang hanya Tuhanlah yang menjadi kesukaan dalam hidup ini. Kebahagiaan kita itu adalah Dia dan kerajaannya gitu. Pak, nggak setia dong sama suami atau sama istri atau sama teman atau sama orang tua. Kalau engkau sudah datang kepada Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya, nggak usah kau tanya itu. Itu aliran dari tempat maha tinggi, sumber air kehidupan itu, memberi engkau hikmat yang luar biasa, sehingga cintamu itu, kasihmu itu, malah jauh lebih besar. Dan orang bisa melihat itu dan bisa merasakan. Itu namanya kasih yang suci, cinta yang suci. Saya sampai cerita lagi di sini. Oke, teman-teman? Nah, pengalaman penyembahan kita yang paling dalam dan akrab biasanya terjadi dalam hari-hari kita yang paling gelap. Wah, Pak Ujang. Ya, betul, saudara ya. Itu yang disebut redeem worship. Jadi penyembahan orang-orang yang ditebus. Gitu. Itu redeem itu. Kenapa ada kata redeem itu? Itu orang-orang yang ditebus. Orang-orang yang tahu dirinya tidak layak. Orang-orang yang tahu dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia mendapat penebusan. Nah, itu redeem itu. Nah, di situ yang lagu apa lagi itu saya selalu lupa lagunya itu. Ya. Sungguh indah, yang sungguh indah. Besar itu Pak ya. Ya itu. Pengorbanan. Keren. Bagiku. Kan itu. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Haleluya. Benar kan? Bu Tati, itu satu kalimat, dua kalimat saja langsung kan? Suasana batin jadi berubah kan? Benar nggak? Benar. Itu loh. Itu kekayaan kita itu sebenarnya. Untuk bisa bertahan di padang gurun. Sampai kita ketemu sumber air kehidupan nanti yang sesungguhnya.
Oke, saudara-saudara. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa, kami senang sekali malam hari ini karena kami menerima makanan rohani. Kami dikuatkan, hamba menerima siraman rohani yang luar biasa. Engkau berbicara secara langsung dan itu tidak dapat aku bayangkan betapa besar kekayaan itu. Dan biarlah setiap kebenaran itu Tuhan, itu juga sampai ke setiap hati anak-anak-Mu yang ada di sini. Dimanapun mereka berada, biarlah firman kebenaran itu Engkau ukir dalam loh hati mereka. Dan itu menjadi sumber mata air di dalam hati mereka. Apapun situasi mereka, mereka sendiri, mereka sedang banyak tugas, banyak beban, ada orang-orang di keluarga yang harus mereka tanggung Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa ketika firman-Mu itu dapat Engkau singkapkan dalam hati mereka, maka firman itu tidak terbatas, tapi firman itu akan terus meluap mengalir Tuhan. Menjadi kekuatan-kekuatan yang memberi mereka apa? Memberi mereka penghiburan, memberi mereka pengharapan, memberi mereka pencerahan, sehingga mereka ada ide kreativitas. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus terjadi tembok-tembok dihancurkan penghalang, dihancurkan, dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap bilur-bilur-Mu sedang dan telah menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah firman itu terus berbicara untuk memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu mengubah hidup kami. Kami pilih jalan Tuhan dan menghindari jalan dunia. Kami pilih untuk menjadi serupa dengan Yesus dan tidak mau serupa dengan gaya hidup, pola hidup dunia. Kami senang untuk bersama Tuhan. Kami jadikan Tuhan menjadi kesukaan dan kegairahan hidup kami. Dan kami tidak lagi nyaman dengan pola-pola hidup dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Hens. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hens. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya malam ini terlambat. Oh, nggak apa-apa. Baru nyampe rumah. Ada ibadah rumah tangga. Iya Pak. Oh di rumah. Oh oke. Ya ya. Saya terlambat 1